Ya, oke sobat otomotif, ketemu lagi dengan saya Bang Otomotif. Jadi kali ini kita akan coba membongkar pasang timing belt punya Pajero ya. Ini punya Pajero. Ini ada beberapa alat yang nanti kita sediakan, yaitu yang pertamanya ada kunci 14, kunci T14, 10 dan 12 ya. Sama nanti ini ada kunci L, shock L dan obeng min besar. Oke, kita akan lakukan pembongkaran pada timing belt Pajero ini. Monggo Pak, silahkan. Pertama kali nanti kita buka dulu baut covernya. Ini karena udah sering dibongkar, jadi baut covernya ini tinggal beberapa ya. Ini kita bongkar dulu. Kita buka dulu untuk tensionernya supaya nanti dalam pembongkaran covernya akan lebih mudah ya, dengan menggunakan kunci T14. Oke, kalau sudah pembongkaran tensioner, lalu kita buka untuk pulinya ya, dengan menggunakan kunci 22. Jadi nanti kalau kesulitan bisa menggunakan SST untuk membuka pulinya. Bisa menggunakan kunci shock ataupun kunci ring atau kombinasi. Jadi yang nyaman yang mana. Nah, oke. Nah, ya, lalu kita tarik. Kalau misalkan kesulitan bisa menggunakan tracker untuk puli. Nah, selanjutnya yaitu pembongkaran untuk di cover bawah pada timing belt. Ini penampakannya ya setelah dibongkar. Ini penampakan setelah dibongkar. Jadi nanti kita lihat dulu, sebelum pembongkaran kita lihat dulu, kita amati alur dari fan belt ini nanti supaya tidak ada kesulitan dalam melakukan pemasangan kembali. Ini ya. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan pembongkaran tensioner, tapi terlebih dahulu kita topkan dulu supaya nanti pada saat pemasangan kita tidak mengalami kesulitan pada saat mengetopkan ya. Ya, jadi kita perhatikan ini adalah tanda satunya. Yang kedua ini adalah tanda duanya. Jadi ini harus lurus dengan ini ya. Ya, yang pertama tadi perhatikan, yang atas ini lurus dengan cover ini, dan yang tanda yang tensioner ini atau lurus dengan ini. Terus yang selanjutnya tanda ketiga yaitu pada crankshaft. Nah ini ya, itu coakan itu harus lurus dengan ini ya, dengan tanda pada engine-nya. Oke Pak. Nah ya, ini dulu yang ini ya, yang atas ya. Jadi kita ada dua fan belt pada Pajero itu. Yang kita lakukan yang bawah tandanya adalah seperti tadi. Lalu dilakukan pembukaan seperti ini. Ya, kita buka pulinya lagi. Lalu kita buka tensionernya. Nah, ya, ini tensionernya. Jadi nanti waktu pemasangan perlu dilakukan pemasangannya, yaitu perlu dipres dengan menggunakan ragum. Oke. Nah, kalau sudah terlepas tensionernya, baru nanti kita bisa membuka timing beltnya dengan mudah, yang timing belt utama yang panjang. Nah, oke. Sebelumnya kita tandai dulu pada timing beltnya arah dari putaran timing belt. Jika mau kita ganti atau misalkan tidak bisa kita ganti, nanti kita dengan mudah dalam pemasangannya. Oke Pak. Nah ini proses pelepasannya. Ini yang proses pelepasan yang timing belt yang
A ya, yang utama. Nah, setelah diperiksa, setelah dilepas lakukan pemeriksaan apakah terjadi keretakan atau tidak. Kalau misalkan sudah terjadi keretakan ataupun nanti sudah waktu penggantian sekitar 40.000 sudah mencukupi, maka nanti meskipun belum retak pun bisa dilakukan penggantian untuk timing belnya, begitu. Nah, lalu kita kendorkan untuk yang tensionernya. Ini yang tensioner kedua ya, timing bell kedua ya. Lalu kita buka tensionernya, kita kendorkan dulu. Nah, kita kendorkan, lalu nanti kita congkel. Nah, kita angkat, terus nanti kita kunci kembali. Nah, ya. Nah, seperti ini nanti penampakannya kalau pas dikunci kembali. Ya, oke. Nah, baru kita lepas timing bell yang kedua atau timing bell B-nya kalau kita nyebutnya ya. Oke, nah ini sudah terlepas dan jangan lupa kita cek juga. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan sudah 40.000 kita ganti meskipun kondisinya belum retak ya. Jadi nanti yang diganti untuk Pajero itu adalah ada dua timing bell A dan timing bell B. Oke. Nah, ini penampakannya untuk tandanya. Yang timing bell yang A juga ada tanda, yang B juga ada tandanya. Yang kecil ini ya. Ini tanda pertama yang harus kita perhatikan. Terus ini adalah tanda kedua nanti yang harus kita perhatikan. Silakan Pak. Ini harus lurus dengan tanda pada mesin. Nah, ya. Oke. Setelah kita cek, kita pasang kembali timing bellnya. Jadi hati-hati dalam pemasangannya, jangan sampai nanti giginya loncat ataupun nanti tandanya berubah, karena nanti ada pengaruhnya terhadap sistem atau sistem mekanisme yang lain. Nah, ya. Oke, nah ini kalau sudah begini, nanti kalau sudah sesuai nanti tinggal melakukan penguncian pada tensioner ya. Nah, ya nanti seperti ini yang bagus. Jadi ini harus kondisinya nanti lurus pada saat nanti tensioner dipasang. Jadi ini kondisinya nanti kalau sudah dipasang kembali ya, ini posisi lurus seperti ini juga posisinya lurus dengan yang atas ini ya, keduanya harus lurus. Dan ini pada saat tadi dikendorkan dia nanti akan kunci seperti ini. Nah, ini konstruksinya seperti ini, bisa kamu perhatikan ya. Ya, ini konstruksi dari yang drive LB. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita ke pemasangan ini ya, tapi sebelumnya nanti dipres dulu. Ini adalah tensionernya. Jadi nanti kita supaya nanti ini posisinya bisa mengerut lagi, kita kunci dengan SST ini. Tapi dengan bantuan ragum. Oke Pak, langsung Pak. Nah, nanti kita press ragum seperti ini ya. Oke, nah ini nanti kita press tegak lurus, jangan sampai nanti posisinya bengkok ya, nanti bisa patah atau bengkok ini. Oke, seperti ini. Nah, ini pada saat nanti kita mengunci, perhatikan tulisan ini supaya nanti kita tidak dua kali pekerjaan. Jadi kuncinya nanti adalah penguncinya sejajar dengan tulisan pada tensioner ini. Baru nanti kita masukkan, kita kunci supaya nanti mudah dalam pemasangan. Oke, begitu cara mengunci. Nah, lalu kita pasang baut, kedua baut seperti ini.
Ya, ini jangan dilepas dulu sebelum nanti timing belnya dipasang. Tapi sebelumnya mohon maaf ini nanti dipasang dulu spacernya supaya nanti lebih mudah. Nah ya, ini tadi agak kelupaan. Jadi spacernya harus dipasang dulu sebelum memasang tensioner. Tuh. Nah spacer ini ya, jadi spacer ini harus terpasang dulu. Nah ya, ini juga ada tandanya. Ini harus lurus dengan ini. Ya, oke. Ya. Oke, lalu kita pasang untuk timing belnya. Kita perhatikan panah yang tadi, arah panahnya, arah putarannya. Oke. Sebelum pemasangan, saya ulang kembali. Perhatikan ini, tanda satu ini. Yang kedua adalah tanda ini harus dalam keadaan lurus. Yang ketiga tanda ini harus dalam keadaan lurus. Dan kita lakukan pengecekan kembali apakah yang pada timing bel yang kecil tadi pada posisi lurus atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lakukan pemasangan timing belnya. Oke, lalu kita pasang kembali seperti ini. Nah ya, ini arahnya seperti yang sudah kita video tadi di video awal. Jadi nanti jangan sampai untuk anunya kita salah sehingga nanti bisa kendor. Ya, ini adalah proses pemasangannya. Ini yang membutuhkan agak rumit ini, agak rumit sedikit, agak sulit. Nah, loncat satu, Pak. Nah, ya. Jadi yang bawah sana ditahan, dikunci, yang tangan yang satunya muter arah timing belnya. Nah, ini agak sulit dan nah bisa. Oke, nah ini adalah penampakan dalam pemasangannya. Oke ya, ini dalam kondisi lurus. Yang dalam juga masih lurus dan ini dalam keadaan lurus juga. Nih, saya foto. Ya, jadi nanti bisa di pause dulu waktu kalian memasang ataupun mau membongkarnya. Begitu? Oke, Pak, lanjut. Nah, setelah itu baru ini nanti dilepas penguncinya. Nah, kita lepas, Pak. Nah, jadi kita kalau tidak punya pengunci seperti ini bisa menggunakan paku atau yang lain ya. Jadi fleksibel saja untuk SST-nya ini. Kemudian kita pasang covernya. Nah, covernya tuh kita pasang baut-bautnya seperti yang tadi. Kita pasang semua bautnya. Kebalikan dari langkah waktu pembongkaran. Kemudian kita pasang pulinya sampai mengunci ya, benar-benar masuk dalam penguncinya. Terangkat. Kita pasang baut pulinya, baut 22 ya. Nah, itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Salam otomotif.